Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bos. Oke, kita ngopi dulu ya. Jadi begini bos, pengen tahu apa yang akan saya bahas di video kali ini. Simak saja videonya ya. Oke, jadi begini bos, kita lanjut ya. Sebentar ya. Jadi begini bos, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengkerdilkan pertumbuhan bonsai kelapa ini. Jadi ada ada dua cara. Yang pertama mengecilkan daun, yang kedua mengkerdilkan pertumbuhan. Nah, itu beda bos. Dan di sini sudah ada dua untuk contoh, yang satu kecil, yang satu besar. Sedangkan ini usianya hampir sama, kurang lebih hampir 2 tahunan. Nah, ternyata yang saya tahu, yang saya pelajari selama ini, proses pengkerdilan pertumbuhannya itu ada kuncinya, itu ada dalam pot ini bos. Ukuran pot ini, selain sayat mawar, potong pelepah, tebas ekstrim, ukuran pot ini juga sangat berperan penting dalam proses pengkerdilan. Jadi bisa dilihat, nah, ke bawahkan dulu ya. Nah, sip. Nah, yang ini potnya kecil, yang satu ini besar. Jadi logikanya seperti ini. Semakin kecil pot ini, maka semakin sedikit media dan nutrisi yang terkandung dalam pot ini bos. Nah, sedangkan yang ini karena potnya lebih besar dan otomatis medianya pun lebih banyak, nutrisinya pun lebih banyak juga bos. Nah, kenapa ukuran pot ini sangat penting dalam proses pengkerdilan? Logikanya seperti ini saja bos. Pohon ini sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelepah yang harus dikasih nutrisi oleh akar-akar tersebut, oleh akar-akar ini. Sedangkan nutrisi dalam potnya ini sedikit. Nutrisi yang sedikit ini harus dibagi ke 6 pelepah, maka pertumbuhannya pun akan melambat dan akan terjadi pengkerdilan dengan secara alami. Nah, sedangkan yang ini karena potnya lebih besar, lebih dalam, ini potnya lebih besar, lebih dalam juga, otomatis medianya pun sangat banyak, nutrisinya juga sangat banyak. Nah, makanya pertumbuhan yang satu ini masih belum masuk ke kategori bonsai, karena ini pelepahnya masih panjang, daunnya masih lebar. Nah, jadi begitulah yang saya tahu dalam proses pengkerdilan daun. Salah satunya itu adalah ukuran pot ini bos. Mudah-mudahan teman-teman semua paham lah, mengerti lah apa yang saya jelaskan di video ini.
Jadi intinya begitu. Semakin kecil potnya, maka semakin sedikit nutrisi yang terkandung dalam media ini. Sedangkan nutrisi sedikit ini harus dibagi ke beberapa pelepah. Dan ini satu lagi, ini penting bos. Pastikan dulu kalau mau membuat bonsai kelapa kecil ini, harus dipastikan nutrisi dalam batok ini sudah habis, sudah kosong. Karena percuma juga bos, kalaupun kita menanam di dalam pot kecil, kalau nutrisi dalam batok ini masih ada, maka pertumbuhannya pun akan normal-normal saja. Karena nutrisi dalam batok ini masih menyuplai ke pertumbuhannya ini. Maka pastikan dulu kalau mau menyimpan atau menanam ke pot ukuran seperti ini, pastikan dulu nutrisi dalam batok ini sudah kosong, sudah habis. Nah, jadi begitulah. Mudah-mudahan bosku semua mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi begitu intinya. Selain potong pelepah, selain sayat mawar, selain tebas ekstrim, ternyata ukuran pot juga sangatlah penting dalam proses pengkerdilan pertumbuhannya. Ini sama bos, jenisnya kelapa gading, cuma beda di warna daunnya saja. Kalau jenisnya sama-sama kelapa gading, usianya pun sama, kurang lebih hampir 2 tahunan. Cuma pertumbuhannya sangat jauh berbeda. Yang ini besar, yang ini kecil. Yaitu dia kuncinya itu ada dalam pot. Pot ini lebih kecil dari ukuran pot yang satu ini. Ya kan? Bisa dilihat kan? Karena pot ini besar, sudah pasti nutrisi dalam media ini sangat banyak untuk mencukupi nutrisi yang diserap oleh beberapa daun ini. Sedangkan yang ini potnya kecil, medianya pun sedikit, dan nutrisinya pun sangatlah terbatas. Sedangkan si pohon ini harus memberi nutrisi ke beberapa pelepah. Nah, makanya pertumbuhannya pun kerdil seperti ini. Karena nutrisi yang terbatas harus dibagi ke beberapa daun atau cabang atau pelepah. Jadi intinya begitu bos ya. Mudah-mudahan bosku semua paham apa yang saya jelaskan dalam video ini. Jadi sekali lagi, selain tebas ekstrim, sayat mawar, potong pelepah, ternyata ukuran pot juga sangatlah penting dalam proses pengkerdilan pertumbuhannya. Jadi di sini saya tidak menyebutkan mengkerdilkan daun, tapi saya menyebutkan pengkerdilan pertumbuhan. Karena kalau proses pengkerdilan daun yang ini juga bisa, tapi percuma juga bos. Kalaupun saya potong ini pelepahnya, nanti tunas barunya pun akan tumbuh besar lagi. Karena di dalam media ini nutrisinya sangat banyak. Nah, kedepannya pun ini yang satu ini saya akan proses seperti ini bos. Sudah saya pastikan batoknya ini sudah tidak ada nutrisinya. Oke.
Oke, demikian saja video singkat dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua, bosku semua paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, dan yang terpenting adalah jangan lupa bernapas. Salam menonton lah, bebas.